Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Jadi kita akan membahas gitu bagaimana sih nilainya, nilai menjumlahkan dan selisih gitu ya dari sinus dan kosinus. Kita mulai. Masa langsung terima kasih. Nah, sini jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, ketika membahas jumlah selisih sinus dan kosinus, tentu dari namanya aja ada sinus sama si kosinus ini. Nah, rumus sinus ya, sinus A plus atau minus jumlah atau selisih alfa ditambah beta. Nah, rumus sinus jumlah dua sudut, sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, jadi kalau ini yang jumlah ya, yang jumlahnya kalau sin itu sin A cos B atau alfa ditambah beta. Sin cos, cosin, sin cos, cosin, alfa beta gitu ya. Sin cos, cosin, ingat-ingat. Nah, yang sinusnya tinggal kita ubah aja. Yang tadinya ini A min B, jadi yang di sininya yang tengah-tengahnya kalau yang di sini yang pertama itu ditambah, kalau ini dikurangi. Sisanya sama, sin cos cosin, sin cos cosin. Nah, untuk sinus itu ya. Kalau untuk yang kosinus di rumus jumlahnya, nah kalau ini cos cos, cos cos, sin sin. Nah, di sini yang patut kalian perhatikan untuk rumus jumlah, tapi di sini di tengah-tengahnya ada negatif. Nah, jadi bedanya cos itu kayak gitu, kebalik gitu ya. Ini rumus jumlah, tapi tengah-tengahnya negatif. Terus kayak gini nih, cos-cos, sin-sin. Ya, cos alpha, cos beta, dikurangi sin alpha, sin beta. Nah, berarti kalau rumus, maaf ya, ini harusnya rumus selisih. Kalau tadi jumlah, yang ini selisih. Selisih dua sudut ya, Bapak perbaiki dulu. Nah, ini selisih harusnya ya. Selisih, selisih. Gitu. Selisih. Nah, kalau di sini selisihnya, nah, selisihnya cos A min cos B, perbaiki itu. Nah, cos A min cos B, selisihnya. Nah, sama dengan cos A cos B, harusnya dijumlah. Kok ini gara-gara bikinnya pas malam kali ya? Masih banyak yang belum. Nah, terakhir. Udah betul nih. Oke. Bapak ulangi. Rumus kosinus selisih dua sudut. Cos A min B. Sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi kalau dijumlah, kalau selisih. Ya, itu perbedaan yang cos. Terus ininya cos cos sin sin. Ya, nah, kita langsung nyoba ke contoh soal. Mana sih penerapannya? Kalau di contoh soal, Bapak akan memberikan contoh soal dan Bapak akan berfokus di materi bagaimana kalau yang diketahuinya yang di sebelah kanan, di bagian kanan yang diketahui. Kalau bagian kanan yang diketahui, berarti kita akan mencari yang bagian kiri gitu ya. Kenapa Bapak akan berfokus di sana yang diketahui di bagian kanan? Karena ketika kita mengerjakan rumus sinus ini, kadangkala kita tuh nyarinya misal sin A plus B-nya udah ada gitu. Jadi kita bekerja yang di bagian sebelah kanan yang akan kita cari. Nah, bagaimana kalau bagian kanannya udah diketahui, bagian kiri yang akan kita cari gitu ya. Nah, kenapa dari sana? Karena Bapak
di masa pandemi ini ingin ya paling tidak kalian mengenal materi ini, tapi bukan bagian yang terlalu sulitnya. Jadi bagian yang biasa-biasa aja, supaya kalian tidak terlalu takut dengan materi ini. Ya. Nah, contoh soalnya, misal sama dengan sin 35 derajat, cos 55 derajat, ditambah cos 35 derajat, sin 55 derajat. Kalian di sini alfanya berarti 35 derajat, betanya berarti 55 derajat. Terus ini sin cos, kosin. Berarti ini rumus penjumlahan sinus. Nah, sin cos, kosin. Di sini pun ada tanda ditambahkan. Berarti sin 35 derajat ditambah 55 derajat sama dengan sin 90 derajat. Dimana kita tahu sin 90 derajat itu 1. Nah, selanjutnya sin 63 derajat cos 33 derajat dikurangi cos 63 derajat sin 33 derajat. Sin cos kosin. Ini rumus pengurangan sinus. Harusnya di sini nih. Ini tandanya dikurang ya, dikurang. Nah. Kok jadi ini? Nah, harusnya ini. Nah, dikurang. Sin 63 derajat dikurangi 33 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu 0,5 gitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan tanda ininya, sin cos kosin. Oh, ini berarti sinus. Nah, terus ini di sini jumlah, ini kurang gitu ya. Oke, nah sekarang yang kosinus, kos sin sin. Nah, kos sin sin nih. Kalau kos sin sin ini berarti kalian lihat ininya juga. Kalau di sini pengurangan, berarti ini sebetulnya rumus penjumlahan. Cos 21 derajat, cos 69 derajat, dikurangi sin 21 derajat, sin 69 derajat. Ini penjumlahan, berarti cos 21 derajat ditambah 69 derajat. Jadi cos 90 derajat, di mana nilai cos 90 derajat itu 0. Nah, kalau di sini cos 63 derajat, cos 3 derajat ditambah sin 63 derajat, sin 3 derajat sama dengan cos 63 derajat dikurangi 3 derajat. Jadi cos 60 derajat sama dengan cos 60 derajat itu 0,5. Jadi dari keempat contoh soal itu, ini adalah yang bentuk ketika yang ininya ya. Jadi soalnya jauh lebih panjang, jawabannya nanti makin sedikit sehingga ya cuma satu ini ya, angka ini gitu ya yang dicarinya. Nah, itu ya. Jadi materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Bapak sengaja uh, materinya, contoh soalnya mengarah ke yang ini gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak juga penjelasannya. Ya paling tidak kalian mengenal gitu bagaimana jumlah dan selisih sinus dan kosinus tersebut gitu ya. Semoga kalian menyukai materi ini. Sekian saja materi dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.